Yo guys, welcome back to channel Sokok Moto Vlog. Jadi di video kali ini gua lah ya hari Jumat ya, seperti biasa setelah sholat Jumat dan hujan pastinya tentu tadi habis dan gue pulang Jumatan kehujanan pastinya. Ya, oke. Jadi di sini video kali ini gue pengen ngejelasin bahwasannya motor gua kan pernah getar ya. Getarnya itu bukan di bagian komstir guys, tapi ternyata setelah dibongkar-bongkar itu ada di bagian tangki. Jadi baut tangkinya itu kendor dan menimbulkan getaran. Nah, getarannya itu mungkin dari tangki yang nggak kenceng kali ya, karena bautnya itu kendor. Ada dua baut di bagian belakang tangki itu, ada dua baut situ kendor. Dan kemarin sempet dibongkar sama temen gua, ketemu akhirnya. Dan ketemunya juga nggak sengaja gitu, karena temen gua tadinya pinjem kiprok sama aki, karena motor dia nggak bisa nyala, starter juga nggak ngangkat, dipermasalahin takut kiproknya, maka dia nyoba kiprok gua sama aki gua, takutnya dipermasalahin itu, ternyata yang dipermasalahin ecunya guys. Ecunya ternyata error dan akhirnya dia pakai ecu original. Tadinya dia pakai ecu dari Juken dan akhirnya setelah itu ya mulai masalah keduanya gitu, masalah dari motor gua, masalah dari motor gua dan masalah dari motor dia. Dan kemudian tadinya tuh gue pengen bawa ke bengkel, gue pasrah kan, wah ini mungkin komstir yang kena atau mesin gitu kan. Tapi ternyata setelah dicari ya troubleshootingnya, itu ternyata di bagian tangki. Gue kasih tahu ke lu bagian mana yang kemarin itu kendor. Oke, kita ambil kunci motornya dulu guys. Ini kunci motornya. Gue mas bongkar motor sebenarnya sih. Jadi dalam sini nih. Nah, dalam sini tuh ada dua baut ya. Ini dalam sini ada dua baut. Bagian sini nih, belakang sini nih ada baut, sama sebelah sini nih. Nah, itu baut itu ada dua. Nah, dua bautnya itu kendor dan akhirnya dikencengin. Gua kira itu getarnya di bagian sini nih. Nah, getar itu di bagian sini. Awalnya gua kira nih di bagian komputer. Ternyata enggak. Nah, di sini juga getar. Ternyata bukan bagian kuncinya getar, tapi ini nih di bagian sini nih. Nah, ini nih bodi sini nih. Nah, di dalam bodi ini kan ada ini ya, ada karet peredam. Nah, karet peredam itu hilang satu. Jadi mungkin getarnya itu dari situ juga sih ya. Nah, terus awal-awalnya juga gue ngiranya dari baut-baut kayak gini nih. Nah, kayak gini nih ya. Gue kira kendor. Terus kata teman gue, lu pernah bongkar mesin gak? Gue bilang enggak gitu kan. Kalau enggak ya udah berarti bukan dari situ. Temen gue malah bilang dari mesinnya. Akhirnya ketemu juga di bagian sini. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian punya masalah motor seperti itu, jangan langsung ambil, resiko terlalu tinggi guys ya. Kalian harus cari permasalahannya dulu, jangan terlalu ambil keputusan langsung bawa ke bengkel gitu ya. BTW sok depan gue bengkok nih, wah parah banget bengkok, habis kecelakaan guys. Ya begitulah motor terjal. Ini juga bengkok, kalau mau tahu kenapa bengkok, ini bagian sini nih, ini bagian sini nih, itu bengkok. Itu karena ketabrak sama ini nih. Jadi kan gue nabrak ya, nah bannya ini ke belakang gitu, jadi kena si ini nih, si knalpot ini nih, kena knalpot. Ya alhamdulillah selama gua pemakaian CB 2 tahun ya, 2 tahun, dari tahun 2020 Maret sampai tahun 2022, berarti ya bener 2 tahun. Itu kendalanya aman sih, cuman ya getar itu doang sih kayaknya. Aman lah. Kalau masalah mesin itu masih oke lah ya. Kemarin gue bawa touring dari Tangerang ke Jawa Timur, itu masih mantep sih, masih tarikannya masih oke lah, buat nanjak itu oke banget pokoknya CB ini. Dan ban gue masih ban bawaannya ori, tebel aja, karena gue jarang make sih. CB ini gue bilang teman motor harian, tapi ya awet bannya gitu, karena ya mungkin apa ya, gue makainya harian tapi nggak terlalu jauh gitu. Maksudnya kan
kayak nggak dipakai kerja gitu, kayak nggak, cuman paling pakai main lah, jarak sekitar 3 kilo 4 kiloan lah, dan makainya juga nggak setiap hari sih, seminggu kadang gue pakai 2 kali gitu, kadang 3 kali, kadang seminggu sekali gitu, paling gue pakai buat NR Sakmor ya gitu-gitu doang sih. Motor ya aman lah, 2 tahun pakai CB, mesin oke, tarikan juga masih mantep, aki juga masih bagus ya. Beberapa kali sih gue udah ganti bukan kaliper, apa ya namanya, kapas rem depan udah gue ganti, kapas rem belakang juga udah gue ganti. Nah kampas kopling ini nih menjadi permasalahan nih, gue belum tahu sih cara ganti kampas kopling itu kapan gitu. Ada yang bilang ganti kampas kopling itu minimal 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Cuman kalau emang udah kerasa nggak enak gitu, kalau ketika dia pencet koplingnya dia ngelos, itu udah harus ganti. Cuman kalau motor gue panas nih, kayak overheat gitu, kalau habis pakai jalan jauh lah pokoknya panas tuh. Nah motor gue ini udah kopling itu pas gue pencet nih, dia kayak ngelos gitu sih, karena overheat atau gimana gue nggak paham sih. Ya pokoknya kopling masih enak lah ya, sedikit enak sih, enteng banget kopling itu, enteng banget. Asal rutin ganti oli, itu aja sih, asal rutin ganti oli semua motor, asalkan motor ya motor metik, motor kopling, motor manual buat koplingnya. Kalau ganti oli ya aman-aman aja menurut gua gitu, karena panjang pendek umurnya motor di mesin gitu sama kelistrikan itulah. Cuman kalau ngebenerin kelistrikan sama ngebenerin mesin itu beda banget harganya sumpah. Kalau udah mesin yang kena kayak seher, bukan blok mesin, piston lah, bukan seher, piston atau segala macam itu udah rusak, udah kena, itu gantinya itu enggak 100.000 200.000, bisa kena 300.000 400.000 gitu, setengah juta lah habis, bisa sejutaan lah habis benerin mesin doang gitu. Kalau kelistrikan apa sih rusakannya itu nggak terlalu fatal banget sih gitu kalau kelistrikan yang gitu. Ya mungkin kalau kelistrikan mentok-mentok di apa sih kayak saklar gitu, konslet itu gitu paling itu doang sih mentok-mentok. Sama satu lagi sih emang kalau motor kayak begini tuh kan dia pakainya ini ya, speedonya itu kan LED ya. Nah speedonya ini rentan banget sih, lo kalau tabrakan langsung mati. Kayak gue kemarin tabrakan langsung mati, buset. Gue nggak tahu sih itu bagian apa yang mati, pastinya konslet sih, dalamannya kayaknya ada bagian yang udah rusak gitu. Dan akhirnya konslet mati. Dan lo tahu harga barunya berapa untuk speedometernya itu CB 150R yang new, yang old, yang new, yang LB ya, bukan yang sekarang nih, yang dulu lah pokoknya, yang keluaran tahun 2017 2018 yang gue pakai kan keluaran tahun 2018 nih, yang special edition. Nah itu harganya buat LED ya, speedometernya itu barunya itu sekitar 900 ya, sekitar 900 sampai 800.000. Nah kok yang second itu bisa kena 700an sih gitu, mahal banget emang. Honda itu emang gitu mahal, aku juga nggak tahu sih kenapa ya. Dan untuk shocknya ini kan depan ya bengkok, ini antara gue pengen ganti sama pengen gue press sih. Kalau kata temen gue mending ganti, kalau di press emang katanya rasanya kurang enak. Cuman ya kita lihat aja lah nanti ya gimana baiknya gitu, harus diganti atau kita press, itu aja sih ya. Pokoknya kalau misalnya mau touring emang enak banget sih motor kopling itu gitu dong sih. Cuman yang gitu kalau macet-macetan emang nggak cocok sih motor kopling, panas gitu. Kalau macetan itu mending naik matic gitu kelemahannya. Kalau matic itu dibawa jauh itu kurang enak, tapi kalau kopling dibawa jauh itu enak. Dan sebaliknya kalau matic dibawa macet-macetan aman, kalau kopling dibawa macet-macetan udah lu kayak kompor panas itu sumpah. Mesin itu pasti bunyi, apa bukan mesin sih, kipasnya tuh bunyi udah gitu, udah panas asli. Jangan sampai overheat lah, apalagi kalau overheat itu parah banget, bisa-bisa berasap motor lu dan akhirnya bakar. Banyak banget tragedi moge itu kebakar itu karena overheat. Karena ya gitu, moge emang gak cocok buat macet-macetan gitu. Makanya kenapa moge pada kenceng-kenceng, pada dikira kayak balapan apa segala macam kayak gitu, karena moge itu nggak cocok buat pelan. Kalau pelan panas. Nah jadi gitu sih sebenarnya menurut gua. Jadi kenapa motor gua tuh getar ya dari si baut tangkinya itu kendor. Jadi kalau menurut gua asumsi kalau kalian punya masalah juga yang sama gitu dengan hal yang seperti itu, getar-getar atau CB ya, terutama CB nih, emang CB itu penyakitnya getar-getar gitu sih, banyak banget user CB getar-getar gitu. Jangan langsung dibawa ke bengkel.
kalau kata temen gue lu cari dulu lo permasalahannya ya, jangan langsung dibawa ke bengkel. Maksudnya pas selama lu bisa nih memperbaiki itu semua, cari tahu dulu, baru kalau emang udah nyerah nih, emang udah susah dan ternyata emang harus sudah fatal gitu, lu boleh bawa ke bengkel gitu. Awalnya gue juga curiga kenapa kok getarnya cuma di 6000 rpm gitu, 6000 rpm getar, tapi pas ke atasnya itu kayak 7000 rpm, 8000 rpm, itu gue paksa itu nggak getar guys, jadi kayak stabil lagi gitu. Gue kira kan balancer, atau kan balancer jadi itu di dalam mesin itu ada balancer. Nah balancer itu ada karet, nah mungkin kata temen gue itu balancer kena gitu. Aduh, nggak taunya alhamdulillah bukan balancer, jadi gue nggak meraup, gue cek cukup dalam gitu ya, sampai bongkar mesin gitu buat kebenerin balancer, ternyata aman. Cuman permasalahan baut kedor doang anjrit kemarin, sampai gue bersyukur banget kata gue. Pokoknya kalau misalnya getar permasalahan CVD langsung pokoknya jangan langsung dibawa ke bengkel, lu coba dulu cek satu-satu. Pertama dari baut-baut nih, mana baut-baut yang sira menurut lu curiga nih ini kendor, nah itu periksa semua, dari mulai baut-baut mesin, kemudian apa ya, komstir kah atau apa gitu, pokoknya cari lah, jangan sampai langsung lu bawa ke bengkel. Tapi kalau memang bener-bener curiga ada di bagian mesin dan emang udah gak enak gitu, ya udah bawa ke bengkel, biar bengkel aja yang cari tahu gitu. Cuman ya gitu, lo harus nyapin duit, kocek cukup dalam gitu ya. Bongkar mesin kata temen gue minimal 550.000 lah, cukup. Itu aja sih menurut gue. Untuk kejadian kecelakaan yang tadi gue kasih tahu tuh, yang shock gue depan, nanti gue bakal cerita lagi kalau misalnya itu gue rame. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari gue, see you next time and bye bye.